Anda harus cek apakah ini tadi pertanyaan benar atau menjanjikan. Anda harus cek trennya. Ya, Anda harus ngecek tren bahasa Indonesia apa ya? Tren lah, Anda ngerti lah ya. Ini masanya nih lagi hot nggak nih? Lagi trending topik nggak nih bisnis Anda seperti itu? Ya, karena memang ada bisnis-bisnis yang musiman, ada bisnis yang long lasting. Kalau kita bicara bisnis kesehatan, pendidikan, kecantikan, itu long lasting lah insya Allah. Tinggal Anda bermain seperti apanya. Karena ingat ya, ini proses penting saya ganti di sini ya. It's not what you do. Perhatikan teman-teman, tapi lebih ke how you do it. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan, ini bukan tentang bisnis apa yang Anda lakukan, tapi bagaimana Anda menjalankan bisnis tersebut, bagaimana membangun bisnis tersebut, itulah yang akan menjadikan bisnis Anda seperti apa. Banyak nggak orang yang bisnis warung Padang? Banyak, tapi banyak yang tutup warung Padang? Banyak nggak yang sukses di warung Padang? Banyak. Tapi sederhana. Ya, saya waktu itu ketemu sama pemiliknya gitu ya, umroh bareng gitu. Iya, namanya ya sederhana, ya kan? Duit nih. Ya. Karena how-nya mereka, they know how to build their business, and you juga harus tahu cara membangun bisnisnya. Oke, nah jadi teman-teman, yang kedua adalah Anda harus cek trennya, karena ada kayak misalnya begini. Sekarang nih ya, banyak kan kue artis tuh, apa namanya, Makuta ya. Makuta siapa tuh, mantan saya, mantan majikan, Laudia Cynthia Bella, Syahrini lah, Irwan Syah lah, pokoknya artis-artis lah, meledak bisnisnya. Ayu Ting Ting lah, bagus. Ya saya senang, saya juga suka ngemil gitu kan. Tapi yang saya tahu, saya ngobrol sama konsultan bisnis ya gitu ya, mereka tuh sudah men-setting itu umur bisnisnya hanya 3 tahun. Kenapa? Karena memang bisnis musiman. Nah, selama 3 tahun ini benar-benar dioptimalkan, digenjot penjualannya, marketingnya, bisnisnya sedemikian rupa sehingga dalam waktu 3 tahun ini bisa ngambil keuntungan sebesar-besarnya. Sampai orang ngantri, sampai ada bisnis baru gitu kan, kalau di Bandung tukang antri Makuta gitu. Ya, orang beli di situ sampai sebegitu, ini kan dahsyat bisnisnya. Tapi mereka sudah sadar maksimal 3 tahun. Itu yang benar gitu, ketika Anda membangun bisnis. Nah, Anda harus tahu trennya. Ya, misalnya sekarang sekarang orang sudah mulai tren herbal, sunnah. Wah, ini seksi nih untuk Anda mainkan bisnis kosmetik, herbal, kosmetik sesuai dengan sunnah misalnya begitu. Makanan dan seterusnya yang halal. Ini seksi hari ini. Ya. Jangan sampai kayak begini misalnya. Kemarin heboh, batu giok, betul? Ingat? Wah, kecubung lah, apalah batu ginjal mungkin ya, batu ginjal yang keluar jadikan cincin misalnya, ya, apapun itulah. Itu kan cuma tren. Atau ini ada suka nggak waktu itu keliling di rumah Anda, tahu bulat goreng dadakan, tahu bulat Rp500 digoreng dadakan. Sekarang kemana? Dulu saya hampir beli setiap hari, sekarang masih ada 1-2, tapi juga saya udah nggak tertarik untuk beli lagi. Selain saya tahu itu penyakit gitu kan, tapi ya udah, memang trennya sudah nggak ada. Nah, Anda harus tahu tren bisnis Anda menjanjikan nggak ke depannya. Caranya gimana? Paling gampang, selain survei offline tapi itu mahal, udahlah Anda lihat aja di Google Trends. Anda lihat ya, Anda bisa lihat grafik bisnis mana yang terus meningkat ya. Bisnis jilbab meningkat. Kenapa? Sekarang kelompok ekonomi menengah ya, dengan daya beli yang sudah lebih baik ya, udah mulai sadar, udah mulai banyak yang hijrah, sehingga bisnis jilbab ini semakin baik. Katakan seperti itu ya. Dan seterusnya Anda harus tahu yang pertama alasan dan niat Anda, sehingga Anda tahu ini menjanjikan atau tidak. Yang kedua, Anda harus mengikuti tren. Anda harus tahu ya. Kalaupun Anda misal, kalau saya kan di dunia kesehatan, saya seorang dokter, bisnis kesehatan, water ionizer, saya bicara dan kesehatan. Nah, saya harus tahu trennya. Sekarang trennya digital marketing. Artinya saya harus buat sebuah platform digital marketing. Artinya saya harus melek digital, saya harus melek internet. Artinya saya harus melatih, mentrainingkan distributor saya, reseller saya katakan ya, itu untuk bisa beralih kepada dunia digital marketing. Itu disebut dengan Anda beradaptasi dengan tren. Ya, bisa dipahami teman-teman?
ya. Jadi yang pertama alasan, yang kedua tren, ya. Yang ketiga, ketika Anda supaya tahu bisnis Anda itu benar dan menjanjikan, oke, ini tadi, ya, proses bisnisnya teman-teman. Ini yang butuh belajar. Saya pun masih belajar terus. Saya punya mentor-mentor, coach-coach bisnis saya. Ya, ini harus Anda pelajari dan praktekkan. Ya, misalnya dari produksinya terus bagaimana cara marketingnya, selling lalu bisa terclosing lalu kita bicara CRM itu apa namanya, customer relationship management. Habis itu kita bicara R&D-nya seperti apa, goals dari R&D seperti apa. R&D itu research and development. Terus habis itu kita bicara law-nya seperti apa, kita bicara marketnya seperti apa. Banyak hal yang harus saya pelajari dan itu sebuah proses dari mulai produksi, marketing, selling ya seperti itu, CRM itu sebuah produksi, lingkaran produksi yang harus Anda perbaiki. Because it's not what you do but how you do the business. Bukan tentang apa yang Anda lakukan, tapi bagaimana Anda melakukan bisnis tersebut yang menjadikan bisnis Anda benar dan menjanjikan. Oke, belum lagi tadi kan kita bahas yang nomor 2 tadi, trennya seperti apa. Karena nanti kita bicara juga secara garis besar, kita bicara brand misalnya. Brand, ya. Bagaimana dengan tren Anda bisa, dengan tren yang ada, Anda menggabungkan brand Anda harus match up, harus bisa beradaptasi dengan tren yang ada. Ini juga membutuhkan sebuah proses yang nggak bisa instan. Oke, tapi kalau Anda tahu prosesnya, gini. Anda harus tahu kalau Anda salah. Anda mungkin, gimana ya bahasa gini, Anda mungkin masih banyak melakukan kesalahan, tapi Anda tahu Anda sedang berjalan kemana. Nah, ya. Mungkin Anda belum apa-apa, Anda mungkin belum siapa-siapa, bisa Anda belum kemana-mana, tanda kutip seperti itu, tapi Anda tahu mau kemana. Nah, mau kemana ini kan ada seperti sebuah tanah yang dijanjikan gitu bahasanya kan. Ini adalah sebuah surga yang dijanjikan, adalah sebuah panggung kemenangan dari bisnis Anda. Nah, Anda tahu kemana dan Anda tahu step-stepnya. It's a matter of time, Anda pelajari step by stepnya, Anda aplikasikan, Anda evaluasi feedback, Anda perbaiki terus seperti itu hingga akhirnya Anda mencapai titik yang dijanjikan oleh Tuhan ya, oleh yang sudah Anda setting goals. Oke, dan yang keempat ya, yang keempat adalah paling penting. Bisnis yang benar dan bisnis yang menjanjikan itu harus bisa Anda jamin lah ya, bukan jamin ya, sebisa mungkin Anda pastikan ya bisnis ini akan mendatangkan keberkahan. Kalau Anda seorang pengusaha, dengan Anda berbisnis, Anda malah makin jauh dengan Tuhan Anda, bisnis Anda jauh dari kata berkah. Wajar kalau rugi terus, gagal terus, salah terus.